Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Teresia Jenik Kristina Gea, semester 3 kelas B. Dalam pembuatan video ini sebagai contoh pembuatan media pembelajaran dalam bentuk audio dan video. Dan pembuatan video ini juga untuk memenuhi tugas di mata kuliah media pembelajaran. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa tetap saksikan sampai akhir video ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dalam keadaan daring. Nah, anak-anak mudah-mudahan di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan bisa menonton video ibu yang ibu buat pada hari ini. Anak semuanya, hari ini kita mempelajari tentang dua judul, yaitu tentang fiksi dan non-fiksi. Judul kita pada hari ini mungkin tidak asing bagi anak-anak semuanya, karena mungkin sudah mempelajari pada kelas 8 yang lalu. Nah, hari ini kita bahas persatu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan pengertian dari buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, khayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Yang dimana anak-anak semuanya, buku fiksi ini adalah buku yang dibuat secara imajinasi seseorang, khayalan seseorang. Maka ketika seseorang itu memiliki imajinasi, maka dia membuat sebuah cerita, tapi yang tidak benar-benar terjadi. Lalu, buku fiksi ini memiliki ciri-ciri. Ada 4 buah. Yang pertama adalah imajinatif. Nah, tadi saya telah mengatakan bahwa buku fiksi ini adalah imajinatif seseorang atau tidak memiliki kebuktian bahwa cerita itu benar-benar terjadi. Yang kedua adalah kebenaran yang relatif. Nah, kebenarannya belum tentu bisa benar. Ceritanya belum tentu benar-benar terjadi, tapi hanya khayalan seseorang. Yang ketiga adalah bahasa konotatif. Bahasa konotatif ini adalah bahasa yang tidak baku, bahasa bisa dikatakan bahasa gaul atau bahasa-bahasa zaman-zaman sekarang. Keempat adalah tanpa sistem yang baku. Nah, sekarang kita telah mempelajari tentang pengertian ciri-ciri buku fiksi. Nah, supaya lebih memahami tentang materi kita tentang buku fiksi ini, kita juga harus menentukan atau saya akan memberikan contoh tentang buku fiksi ini. Yang pertama, contohnya adalah cerpen. Cerpen atau cerita pendek. Nah, cerpen ini anak-anak semuanya telah dikatakan bahwa cerpen ini tidak benar-benar terjadi atau khayalan seseorang yang tidak memiliki bukti bahwa cerita itu benar-benar terjadi. Yang kedua adalah novel. Yang ketiga adalah komik, dan yang keempat adalah cergam. Cergam ini adalah cerita gambar. Oke, sekarang telah kita temukan atau telah kita mempelajari tentang buku fiksi. Sekarang kita masuk pada buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau disusun berdasarkan fakta. Nah, tadi kita telah mempelajari tentang fiksi. Fiksi adalah kebalikan dari non-fiksi. Yang mana fiksi adalah buku yang benar-benar terjadi atau sudah dikemukakan oleh kenyataan atau kebenarannya. Nah, non-fiksi ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu menggunakan bahasa formal. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta
Yang ketiga, bahasa denotatif. Yang keempat, memberikan ide baru. Yang dimana ciri-ciri dari buku non-fiksi ini adalah benar-benar terjadi, memiliki bukti bahwa buku itu sudah pernah diteliti sebelumnya. Nah, mungkin anak-anak semuanya pasti belum paham apa sih buku non-fiksi itu. Nah, contoh dari buku non-fiksi itu adalah buku sejarah. Nah, buku sejarah itu adalah anak-anak buku yang sudah benar-benar diteliti, benar-benar sebelum buku itu dibuat, maka buku itu terlebih dahulu sudah diteliti oleh peneliti. Maka terjadilah maka buku itu terbuat. Setelah itu, buku ilmiah. Yang ketiga, buku pembelajaran dan kamus. Dari keempat contoh itu, telah coba contoh dari non-fiksi. Baik anak-anak, demikian hari ini pembacaan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini menjadi bekal buat kita semua.